Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita bertemu kembali di pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengukuran. Pengukuran. Apa itu pengukuran? Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis sebagai satuan. Contohnya, ketika seorang anak mengukur tinggi badannya. Atau yang kedua, mengukur panjang pensil. Karena di sini adalah kegiatan membandingkan, maka akan ada dua buah benda atau lebih. Nah, di slide ini, Ibu akan menjelaskan contoh dari mengukur panjang. Di sini kita akan sama-sama mengukur panjang pensil dengan bantuan penggaris. Ini pensil, nah ini adalah alat bantunya yang disebut dengan penggaris. Itu artinya kita akan membandingkan panjang pensil dengan panjang penggaris. Nah, ini kegiatannya disebut sebagai kegiatan pengukuran. Di sini, penggaris merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan memiliki satuan. Jadi, di penggaris terdapat skalanya. Nah, ini ada skala angkanya nih, ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, di sini juga ada sentimeter. Berarti, satuan dari penggaris ini adalah sentimeter. Ada juga penggaris yang menggunakan satuan inci. Yuk kita coba ukur. Berapa sih panjang dari pensil ini? Nah, berapa? Ujung yang satunya diletakkan di baris yang skala 0. Kemudian kita lihat paling ujung. Nah, di sini skalanya menunjukkan skala 8, angka 8. Berarti panjang pensil yang kita ukur adalah 8 cm. Menurut kalian, manakah yang termasuk besaran dan manakah yang termasuk satuan dari kata-kata ini? Panjang pensil sama dengan 8 cm. Nah, betul sekali. Jadi, panjang adalah besaran. Sentimeter disebut sebagai satuan. Nah, itulah tadi contoh dari kegiatan pengukuran. Apa sih itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Yang tadi kita sudah hitung, itu contoh besaran dari panjang. Kemudian, apa sih satuan? Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding atau segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Kita lihat contoh-contoh dari besaran ada apa saja? Ada panjang, ada massa, suhu, tinggi badan, dan lain sebagainya. Keempat hal ini disebut besaran karena keempatnya dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan kasih sayang, rasa takut, warna, nah ini disebut sebagai bukan besaran karena tidak dapat diukur dengan angka. Kita tidak bisa mengukur kasih sayang orang tua kita dengan menggunakan angka karena kasih sayangnya sungguh sangat tidak terbatas. Selanjutnya, satuan. Contoh dari satuan adalah meter, sentimeter, kemudian ada juga kilogram, bisa juga gram, dan lain sebagainya. Coba Ibu berikan contoh lagi. Misalkan, tinggi badan Nina 150 cm. Maka yang termasuk besaran adalah, betul, tinggi. Yang termasuk satuan adalah sentimeter. Betul sekali. Itu adalah contoh dari besaran dan satuan dalam kegiatan pengukuran. Nah, selanjutnya jenis-jenis besaran. Jenis-jenis besaran ini ada dua.
Ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Jadi kalau besaran pokok, besaran satuannya ini udah ditetapkan dari sananya. Nanti ada tabelnya, kamu bisa lihat. Besaran turunan, besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Yuk kita lihat. Nah, ini ada 7 besaran pokok dan 7 besaran turunan. Besaran pokok biasanya jumlahnya ada 7 ya. Nah, kalau besaran turunan sebenarnya lebih dari 7, tapi di sini Ibu contohkan ada 7. Besaran pokok di sini ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya ada meter, kilogram, sekon, Kelvin, ampere, kandela, dan mol. Ini kamu harus ingat. Jadi kalau besarannya namanya panjang, maka satuannya meter. Kalau massa, pasangannya kilogram. Jadi ini pasangannya nggak boleh ketuker. Waktu dengan sekon, suhu dengan Kelvin, kuat arus dengan ampere, intensitas cahaya dengan kandela, jumlah zat dengan mol. 7 besaran pokok ini biasanya harus dihafalkan dengan pasangannya masing-masing, jangan sampai ketukar. Kemudian besaran turunan. Di sini ada luas satuannya ada meter persegi. Kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, karena besaran turunan itu tidak bisa berdiri sendiri, diturunkan dari beberapa besaran pokok. Contohnya, kamu ingin menghitung luas persegi panjang. Maka kamu bagaimana caranya? Kamu harus tahu terlebih dahulu panjang dari lapangan tersebut berapa, kamu ukur panjangnya dulu. Kemudian kamu ukur lebar dari lapangan tersebut berapa. Kemudian kalau sudah dapat panjang dan lebar, baru kamu bisa mengukur luas lapangan tersebut dengan cara panjang dikali lebar. Nanti satuannya adalah meter persegi. Itu bedanya antara besaran pokok dengan besaran turunan. Jenis satuan. Ada 2 juga. Ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Jika tidak terjadi kesalahan pada waktu melakukan pengukuran. Satuan tidak baku, satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Dalam pengukuran di IPA, kita harus melakukan pengukuran menggunakan satuan baku. Jadi tidak boleh menggunakan satuan tidak baku. Karena kalau mengukur menggunakan satuan tidak baku, nanti hasilnya berbeda-beda antar orang. Nanti malah membingungkan mana yang harus kita gunakan. Makanya ditetapkanlah satuan baku. Sentimeter, kilogram, meter, desimeter. Nah, itu adalah contoh satuan baku. Contoh dari satuan tidak baku, nah misalnya mengukur menggunakan depa. Nah, itu ada gambarnya ya, depa itu dari ujung tangan kamu direntangkan sampai ujung sebelahnya dari kanan tangan kamu sampai kiri kanan kamu. Nah, jengkal. Nah, ini disebut satuan-satuan tidak baku. Kemudian ada hasta. Hasta biasanya dari ujung jari tengah sampai dengan siku. Nah, kalau kita mengukur menggunakan satuan tidak baku, misalkan kita mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan kita. Nah, ibu mengukur jengkal meja menggunakan tangan ibu misalkan dapat 10 jengkal. Tapi ketika kamu mengukur menggunakan jengkal kamu, mengukur meja yang sama, ternyata dapatnya 13 jengkal. Nah, hal ini kan akan membuat bingung. Kita harus menggunakan yang mana? Menggunakan jengkal ibu atau menggunakan jengkal kamu. Nah, itulah mengapa satuan tidak baku tidak digunakan dalam pengukuran. Kita harus menggunakan satuan baku. Jadi misalkan mengukur panjang meja menggunakan penggaris.
Nah, kan satuannya sudah tetap di sana. Ada yang menggunakan inci, ada yang menggunakan sentimeter. Nah, insya Allah kalau kitanya mengukurnya benar, maka ketika menggunakan satuan baku, pasti hasilnya sama antara yang ibu ukur dengan yang kamu ukur. Gitu. Inilah yang membedakan antara satuan baku dengan satuan tidak baku. Nah, demikianlah materi hari ini tentang pengukuran. Tadi kita sudah bisa membedakan yang mana itu besaran, yang mana itu satuan. Kemudian ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Ibu mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekeliruan. Semoga di pertemuan selanjutnya menjadi lebih baik. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.